Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Depresiasi dan Amortisasi Nilai Perolehan Persediaan dan HPP. Dengan anggota kelompok 3 yaitu Ima Listiani 2020 017116, Wahyu Prastika Dewi 2020 017110, dan Wahyu Apriani Astiningsih 2020 017102. Depresiasi atau penyusutan. Pengertian dari depresiasi atau penyusutan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap berwujud. Untuk menghitung besarnya penyusutan, harga tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama harta berwujud yang bukan berupa bangunan, yang kedua harta berwujud yang berupa bangunan. Selanjutnya adalah metode dan tarif penyusutannya. Ada dua metode penyusutan yang digunakan. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua adalah metode saldo menurun atau decreasing balance method. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan pengelompokan harta berwujud, metode, serta tarif penyusutannya. Kelompok aset berwujud yang pertama adalah bukan bangunan, masa manfaatnya 4 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 25%, saldo menurunnya 50%. Kelompok kedua adalah masa manfaatnya 8 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya adalah 25%. Yang kelompok ketiga adalah masa manfaatnya 16 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 6,25%, saldo menurunnya adalah 12,5%. Kelompok keempat, masa manfaatnya 20 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 5%, saldo menurunnya 10%. Kelompok aset berwujud yang kedua adalah bangunan, yaitu permanen, masa manfaatnya 20 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 5%, dan saldo menurunnya tidak ada. Yang kedua, tidak permanen. Masa manfaatnya 10 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 10%, dan saldo menurunnya tidak ada. Saat dimulainya penyusutan. Saat penyusutan dapat dimulai pada yang pertama, bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua, untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Yang ketiga, dengan izin Direktur Jenderal Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Selanjutnya adalah contoh penghitungan penyusutan. Contoh soalnya adalah PT Agrijaya pada bulan Juli 2014 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga 1 juta. Penghitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sebagai berikut. Alternatif yang pertama menggunakan metode garis lurus. Penyusutan tahun 2014 sama dengan 6/12 dikali 25% dikali 1 juta sama dengan 125.000. Penyusutan tahun 2015, 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Penyusutan tahun 2016, 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Penyusutan tahun 2017, 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Penyusutan tahun 2018, sisanya disusutkan sekaligus, hasilnya adalah 125.000. Alternatif kedua menggunakan metode saldo menurun. Penyusutan tahun 2014, 6/12 dikali 50% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Penyusutan tahun 2015, 50% dikali dalam kurang 1 juta dikurangi 250.000 sama dengan 50% dikali 750.000 sama dengan 375.000. Penyusutan tahun 2016, 50% dikali dalam kurung 750 dikurangi 375.000 sama dengan 50% dikali 375.000 sama dengan 187.500. Penyusutan tahun 2017, 50% dikali dalam kurung 375.000 dikurangi 187.500 sama dengan 50% dikali 187.500 sama dengan 93.750.
Penyusutan tahun 2018 sisanya disusutkan sekaligus sama dengan 93.750. Penyusutan aset berwujud tertentu. Terdapat aset berwujud tertentu berikut ini. Penyusutan diatur secara khusus. A. Atas perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aset tetap kelompok 1. Yang B. Atas biaya perolehan atau pembelian besar kendaraan, bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawainya dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aset tetap kelompok 2. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aset tetap kelompok 2. Selanjutnya adalah amortisasi. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh aset tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak atas tanah yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasikan dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Berikut ini merupakan tabel pengelompokan aset tak berwujud, masa manfaat, dan tarif amortisasinya. Aset tak berwujud yang pertama, kelompok 1, manfaat 4 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 25%, saldo menurunnya 50%. Kelompok kedua, masa manfaatnya 8 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya 25%. Kelompok ketiga, masa manfaatnya 16 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 6,25%, saldo menurunnya 12,5%. Kelompok keempat, masa manfaatnya 20 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 5%, dan saldo menurunnya 10%. PT Alpino pada tanggal 2 Januari 2016 mengeluarkan uang sebesar 200 juta untuk memperoleh waralaba dari Kentucky Fried Chicken atau KFC selama 4 tahun untuk memproduksi ayam goreng KFC. Memperhitungkan amortisasi untuk setiap periode yang diperbolehkan dipilih sebagai berikut. Tahun 2016, metode garis lurus amortisasi 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Nilai sisa buku 150 juta. Metode saldo menurun. Amortisasi 50% dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Nilai sisa buku 100 juta. 2017 metode garis lurus amortisasi 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Nilai sisa buku 100 juta. Metode saldo menurun 50% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Nilai sisa buku 50 juta. 2018 metode garis lurus amortisasi 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta, nilai sisa buku 50 juta. Metode saldo menurun. Amortisasi 50% dikali 50 juta sama dengan 25 juta, nilai sisa buku 25 juta. 2019 metode garis lurus amortisasi 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta, nilai sisa buku 0. Metode saldo menurun. Amortisasi 25 juta sama dengan nilai sisa buku akhir tahun 2010. Nilai sisa buku 0 diamortisasi sekaligus. Amortisasi di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Contoh, pada awal tahun 2016, PTX mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar 500 juta. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah 200.000 barel. Realisasi produksi selama 5 tahun berturut-turut adalah 30.000 barel, 40.000 barel, 60.000 barel, 45.000 barel, dan 25.000 barel. Amortisasi selama 5 tahun dihitung sebagai berikut. Tahun 2016, presentase amortisasi 30.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 15%. Amortisasi 15% dikali 500 juta sama dengan 75 juta. Nilai sisa buku 425 juta. Tahun 2017, presentase amortisasi 40.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 20%. Amortisasi 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Nilai sisa buku 325 juta. Tahun 2018, presentase amortisasi 60.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 30%. Amortisasi 30% dikali 500
juta sama dengan 150 juta. Nilai sisa buku 175 juta. Tahun 2019, 45.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 22,5%. Amortisasi 22,5% dikali 500 juta sama dengan 112.500.000. Nilai sisa buku 62.500.000. Tahun 2020, persentase amortisasi 25.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 12,5%. Amortisasi 62.500.000. Nilai sisa buku kosong. Amortisasi atas pengalihan aset tak berwujud atau hak. Contoh, PT Ananda mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar 500 juta. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut sebanyak 200 juta barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100 juta barel, PT Ananda menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar 300 juta. Perhitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hal tersebut adalah harga perolehan 500 juta, amortisasi yang telah dilakukan 100 juta dibagi 200 juta dikali 500 juta sama dengan 250 juta. Nilai buku aset, harga perolehan dikurangi amortisasi yang telah dilakukan sama dengan 250 juta. Harga jual aset 300 juta. Oleh karena itu, jumlah nilai buku aset sebesar 250 juta dibebankan sebagai kerugian dan harga jual aset sebesar 300 juta dibukukan sebagai penghasilan. Penentuan nilai perolehan. 1. Penilaian dalam hal jual beli aset. 2. Penilaian dalam hal tukar menukar. 3. Pengalihan aset dalam rangka pengembangan usaha berupa likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pembenahan dan pengambil alihan usaha. 4. Penilaian karena hibah, bantuan dan sumbangan. 5. Pengalihan aset sebagai pengganti saham. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling banyak. 1. 49 juta rupiah dalam hal perolehan hak rumah sederhana sehat atau RSH dan rumah susun sederhana. 2. 10 juta rupiah dalam hal perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha mikro dan kecil. 3. 300 juta rupiah dalam hal perolehan hak atas waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah termasuk istri atau suami. 4. Paling banyak 60 juta rupiah dalam hal selain yang disebutkan di atas. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang melibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Contoh, terjadi transaksi jual beli tanah dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 250 juta, sedangkan diketahui bahwa NPOP-TKP di wilayah tersebut adalah 70 juta. Berapakah PPh yang harus ditanggung oleh penjual dan BPHTP yang harus ditanggung pembeli? PPh, harga tanah 250 juta, PPh 5% dikali 250 juta sama dengan 12 juta. BHTP, harga tanah 250 juta dikurangi NPOP-TKP 70 juta sama dengan 180 juta. BPHTP sama dengan 5% dikali 180 juta sama dengan 9 juta. Harga pokok penjualan atau HPP dan persediaan. Harga pokok penjualan atau HPP disebut juga dengan Cost of Goods Sold atau COGS adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Tujuan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP yaitu bagi perusahaan adalah untuk mengetahui berapa nilai harga pokok dari barang yang dijual oleh perusahaan. Metode pencatatan persediaan untuk menghitung harga pokok dalam pengisian SPT tahunan, PPh badan, dan PPh orang pribadi menggunakan pembukuan. Berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan, sedangkan penilaian pemakaian persediaan barang untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara atau metode pencatatan persediaan. Pertama ada metode FIFO atau First In First Out. Metode ini beranggapan bahwa yang dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan lebih awal pula. Dengan demikian, setiap terjadi suatu transaksi penjualan, maka
Harga pokok yang terjual dinilai berdasarkan harga barang yang dibeli lebih awal. Yang kedua ada metode rata-rata atau moving average. Metode ini beranggapan bahwa setiap terjadinya perubahan jumlah persediaan barang, baik karena pembelian maupun karena adanya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, sisa persediaan barang yang masih ada segera diambil nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata barang yang masih ada diperoleh dengan jalan membagi jumlah nilai persediaan barang yang masih ada dengan jumlah satuan barang yang bersangkutan. Selanjutnya, cara perhitungan. HPP, barang yang tersedia untuk dijual sampai persediaan akhir terbagi dua. Yang pertama, barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan barang dagang awal dikurang pembelian bersih. Yang kedua, pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah biaya angkut dikurang retur pembelian ditambah potongan pembelian. Contoh penilaian persediaan untuk perhitungan harga pokok penjualan metode rata-rata. 1. Persediaan awal 100 unit dengan harga Rp9. 2. Pembelian 100 unit dengan harga Rp12. Yang ketiga, pembelian 100 unit dengan harga Rp11,25. Yang keempat, penjualan atau dipakai 100 unit. Yang kelima, penjualan atau dipakai 100 unit. Selanjutnya, metode rata-rata. 1. Kita masukkan ke kolom persediaan, yaitu 100 unit dikali Rp9 sama dengan Rp900. Yang kedua, kita masukkan ke kolom dibeli. 100 unit dikali Rp12 sama dengan Rp1.200. Dan kita catat juga ke persediaan, yaitu 200 unit dikali Rp10,50 sama dengan Rp2.100. 200 unit ini kita dapatkan dari unit 1 dan 2, yaitu 100 unit ditambah dengan 100 unit sama dengan 200 unit. Dan untuk harga per unit Rp10,50 kita dapatkan dari Rp900 ditambah Rp1.200 sama dengan Rp2.100 dibagi dengan 200 sama dengan Rp10,50. Yang ketiga, yaitu kita masukkan ke kolom dibeli, yaitu 100 unit dikali Rp11,25 sama dengan Rp1.125. Dan kita catat juga di kolom persediaan, yaitu 300 unit dikali Rp10,75 sama dengan Rp3.225. 300 unit ini kita dapatkan dari 200 unit ditambah 100 unit sama dengan 300 unit. Dan untuk harga per unit 10,75 ini kita dapatkan dari Rp2.100 sama ditambah Rp1.125 sama dengan Rp3.225 dibagi dengan 300 sama dengan Rp10,75. Dan untuk yang keempat, kita masukkan ke kolom dijual, yaitu 100 unit dikali Rp10,75 sama dengan Rp1.075. Dan kita catat juga ke persediaan, yaitu 200 unit dikali Rp10,75 sama dengan Rp2.150. 200 unit ini kita dapatkan dari 300 unit dikurang dengan 100 unit sama dengan 200 unit. Dan yang kelima, kita masukkan ke kolom dijual, yaitu 100 unit dikali Rp10,75 sama dengan Rp1.075. Dan kita catat ke persediaan, yaitu 100 unit dikali Rp10,75 sama dengan Rp1.075. 100 unit ini kita dapatkan dari 200 unit dikurang dengan 100 unit sama dengan 100 unit. Metode FIFO. 1. Kita masukkan ke kolom persediaan, yaitu 100 unit dikali Rp9 sama dengan Rp900. Yang kedua, kita masukkan ke kolom dibeli, yaitu 100 unit dikali Rp12 sama dengan Rp1.200. Dan kita catat juga ke persediaan, yaitu 100 unit dikali Rp9 sama dengan Rp900. 100 unit dikali Rp12 sama dengan Rp1.200. Yang ketiga, kita catat di bagian dibeli, yaitu 100 unit dikali Rp11,25 sama dengan Rp1.125. Dan kita catat juga ke persediaan, yaitu 100 unit dikali Rp9 sama dengan Rp900. 100 unit dikali Rp12 sama dengan Rp1.200. 100 unit dikali Rp11,25 sama dengan Rp1.125. Yang keempat, kita catat di bagian penjualan, yaitu 100 unit dikali Rp9 sama dengan Rp900. Dan kita catat juga ke persediaan, yaitu 100 unit dikali Rp12 sama dengan Rp1.200. 100 unit dikali Rp11,25 sama dengan Rp1.125. Yang kelima,
kita masukkan ke kolom dijual, yaitu 100 unit dikali Rp12 sama dengan Rp1.200. Dan kita catat kepersediaan, yaitu 100 unit dikali Rp11,25 sama dengan Rp1.125. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.